Di sini saya punya buku unik, judulnya Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Karawang. Nah, bukunya kayak gini. Ini buku langka ya. Saya beli dari toko buku bekas. Jadi ini tuh tentang dialek bahasa Sunda yang ada di Karawang. Jadi kita langsung aja ke bagian datanya ya. Hafalan, cerdas, apik, makan sedikit, aso, ramah, asal, hanya, atap, atap rumah, dari alang-alang, ayam, sejenis alat penangkap ikan. Terus ini ada sepan, artinya kamar, silaingan, pengganti nama orang ketiga, singsat, anak angsa, sisi meken, menangis, terisak-isak. Ya, beberapa kosakata memang dia udah umum banget. Jadi ini datanya. Nah, ini untuk peta wilayah dari kosakata yang umum dipakainya ada di mana aja. Coba kita lihat. Untuk di daerah yang ditandain X ya. Ini tuh peta Karawang ya. Ini X. Umumnya pakai kata pamajikan untuk sebutan istri. Di sini setengah sini dia umumnya pamajikan nyebutnya. Terus kalau kata bini ada di titik-titik bulat ini. Terus kata rabi ini yang segitiga. Di wilayah ini umumnya dia nyebutnya rabi, di sekitar sini nyebutnya pamajikan. Terus di sini kekasih, bebereh ya. Bebereh itu artinya kekasih atau pacar. Nah, bebereh ditandai dengan X. Tapi di sini juga dia ada penggunaan kosakata lain yaitu bebere, bebeneh, bebene ya. Ini di daerah X juga dia pakai bebene, juga dia pakai kata kabogoh. Ya, sebenarnya kata bebere, bebene dan kabogoh ini juga sebenarnya di Bandung juga umum dipakai ya. Cuman paling umumnya kabogoh. Terus di bagian segitiga sama simpul ini dia lebih umumnya pakai kata papacangan ya, sama bebene. Terus yang segitiga sama simpul ini papacangan juga. Terus kita lihat yang bagian ke utaranya, dia ternyata umumnya pakai kata tunangan untuk kekasih, tunangan dan demenan ya, kayak bahasa Jawa ya. Ini bagian utara, ini ke selatan. Terus pacar yang umumnya dipakai di wilayah yang kotak ini. Terus untuk sebutan untuk awewe kolot atau perempuan tua ya, sapaan untuk perempuan yang udah dewasa. Di bagian segitiga dia umumnya nyebutnya ibu. Terus yang kotak wa. Terus yang ini setengah lingkaran pakai titik itu bibi. Terus yang ini kayak T ini kata nini ada di sekitaran wilayah mana nini. Oke, gak ketemu. Oh, ini nih nyambung ternyata ya. Ini nini umumnya di wilayah ini nyebutnya nini untuk panggilan ke wanita dewasa.
Di huruf V dia ma di wilayah yang V. Nah ini panggilannya emak, mama, terus sebutan keur awewe kolot. Ini ece, empo, sempo, tua, sembo, tua. Nah ini yang nyebut empo itu di wilayah utara, kayaknya dari pengaruh bahasa Betawi ya. Terus yang wilayah X di utara juga dia tua manggilnya. Sedangkan untuk sebutan laki-laki atau anak-anak, sapaan untuk anak laki-laki ya, yang paling umum di bahasa Sunda itu kata jang ya. Sedangkan ini yang tanda lebih besar dari ini ya, yang tanda ini dia umumnya dipakai di wilayah yang tengah ya, tengah ke ujung ke sana. Senang ya, kayak bahasa Jawa ya, senang, kayak bahasa, kayak ada pengaruh Indramayu. Sejang, pujang, yang wilayah ternyata kebanyakan di Karawang yang pakai kata pujang itu yang di lingkaran ini dia mayoritas. Ini petong, pentong, petong, pentong di wilayah utara. Kalau di bahasa Betawi kan biasanya entong ya. Ini pentong. Terus ini terakhir ya, selamatan atau hajat. Hajat di wilayah ya mayoritas nyebutnya hajat, tapi ada satu wilayah yang juga nyebutnya dugawean atau karyaan. Ya kayak gini nih, ini memang buku buat penelitian bahasa ya, penelitian bahasa Sunda. Nah ini daftar kosakata yang buat dipakai penelitian ya. Jadi misal kalian datang ke suatu wilayah yang mau diteliti bahasanya gitu ya, dialeknya apakah ada perbedaan. Nah ini daftar kosakata yang bisa kalian tanyain, misal Adi bahasa Sunda di wilayah itu apa gitu, kayak gitu ya. Nah ini daftar pertanyaannya di penelitian. Ini memang buku penelitian ya, cuman saya memang punya karena ya ada di toko buku bekas ya, kayak gitu. Mungkin nanti saya tunjukin lagi buku-buku unik lainnya ya. Buat sekarang ini aja dulu ya.